Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nareswari Palupi dari kelas 11 IPS 2 nomor urut 26. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang berpengaruh langsung dan yang tidak langsung yaitu faktor ekonomi, faktor pribadi, faktor sosial, dan faktor geografis. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan membatasi pertumbuhan penduduk melalui program KB, mengembangkan industri kecil di pedesaan, mengembangkan pendidikan, membudidayakan gemar menabung, membudidayakan hidup sederhana. Yang kedua adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial yaitu faktor perbedaan sumber daya alam, faktor kebijakan pemerintah, faktor pengaruh globalisasi, faktor demografis, faktor letak, dan faktor kondisi geografis. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial yaitu dengan memberi subsidi, menggalakkan program UMKM, dan melakukan pelatihan kewirausahaan. Yang ketiga yaitu masalah kependudukan. Masalah kependudukan adalah masalah sosial yang terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat yang tinggal atau mendiami suatu wilayah tertentu. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya masalah kependudukan yaitu pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang, kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan yaitu dengan program KB, program transmigrasi, pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata di seluruh wilayah Indonesia, penciptaan perangkat hukum yang menjamin tumbuh berkembangnya usaha. Keempat yaitu pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, orang yang sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran di Indonesia yaitu karena kurangnya sumber daya manusia pencipta kerja, overpopulasi pencari kerja, kurangnya komunikasi antara pencari kerja dan majikan, dan kurangnya pendidikan wirausaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran yaitu dengan peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal, menggalakkan program transmigrasi, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima yaitu kejahatan atau kriminalitas. Kejahatan atau kriminalitas adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan atau kriminalitas yaitu karena perubahan politik, sosial, ekonomi, pemerintah yang lemah dan korupsi, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi, pengembangan sikap mental yang keliru, dan kurangnya contoh teladan misalnya dari orang tua. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejahatan atau kriminalitas yaitu dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan, menambah personil kepolisian, meningkatkan ketangguhan moral. Yang keenam yaitu disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah suatu bentuk ketidakharmonisan keluarga sebagai suatu unit masyarakat terkecil yang disebabkan adanya kegagalan masing-masing anggota keluarga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Faktor yang menyebabkan terjadinya disorganisasi keluarga yaitu karena ketidakharmonisan suasana keluarga. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah disorganisasi keluarga yaitu dengan cara menyelesaikan masalah keluarga secara musyawarah kekeluargaan, menghargai pendapat anggota keluarga, melakukan hal-hal positif untuk mengurangi kebosanan jika merasa kurang diperhatikan. Yang ketujuh yaitu ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan adalah perilaku yang sewenang-wenang. Faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan yaitu karena pembagian suatu hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakadilan yaitu dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok mayoritas, tidak membedakan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu, mengadakan musyawarah jika terjadi perbedaan pendapat atau keluhan tentang ketidakadilan. Yang kedelapan adalah masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat, serta makhluk hidup yang lain. Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah lingkungan hidup yaitu karena pencemaran lingkungan, baik lingkungan udara, air, maupun tanah yang dapat menimbulkan wabah penyakit. Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi masalah lingkungan hidup yaitu dengan cara mengadakan penghijauan di perkotaan, menerapkan undang-undang anti pencemaran, melaksanakan daur ulang benda-benda buangan, melaksanakan penyuluhan-penyuluhan tentang arti penting lingkungan hidup, kesehatan, moral, dan budi pekerti.